setiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ini menjadi pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jangan pernah meninggalkan setiap kami. Karena Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, biar kami menerima rema yang baru dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan siapa yang akan saya sembah? Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ana adalah seorang ibu muda yang tiba-tiba didiagnosis dengan penyakit kronis. Dokter menyampaikan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan Ana harus menjalani pengobatan seumur hidupnya. Awalnya Ana merasa marah kepada Tuhan, mempertanyakan mengapa dia harus mengalami penderitaan ini. Namun dalam pergumulannya, ia menemukan jawaban di dalam firman Tuhan. Di tengah kelemahannya, Ana mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa penderitaan ini bukanlah akhir, melainkan secara Tuhan untuk menunjukkan kekuatannya melalui kelemahannya. Setiap hari Ana mulai berdoa, membaca Alkitab, dan mempercayai bahwa kasih karunia Tuhan cukup baginya. Ana memilih untuk menyembah Tuhan, bukan rasa takut atau ketidakadilan yang ia rasakan. Dalam perjalanan hidupnya, ia menjadi saksi bagaimana Tuhan menggunakan kelemahannya untuk memberkati banyak orang yang mengalami hal serupa. Poin-poin utama dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan adalah sarana untuk mengenal kasih karunia Tuhan.
Paulus mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Penderitaan membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Ketika menghadapi masalah yang sulit, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah keluarga, gunakan kesempatan itu untuk mendekat kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Dia cukup untuk mengatasi segala kekurangan kita. Dalam Mazmur 46 ayat 2 dan Yesaya 40 ayat 29. Lalu yang kedua, penderitaan membawa kita pada ketergantungan total kepada Tuhan. Paulus menyebutkan duri dalam dagingnya, suatu penderitaan yang ia mohonkan kepada Tuhan untuk diangkat. Tetapi Tuhan menjawab dengan kasih karunia-Nya yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan membawa kita kepada ketergantungan total kepada Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Saat merasa tidak mampu, akuilah ketergantungan kita kepada Tuhan melalui doa dan kerendahan hati. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 dan Filipi 4 ayat 13. Lalu yang ketiga, penderitaan adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Paulus menyatakan, "Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika kita memilih untuk tetap menyembah Tuhan di tengah penderitaan, kita menjadi saksi atas kuasa dan kemuliaan-Nya. Jadilah terang dengan bersyukur kepada Tuhan, meskipun menghadapi situasi sulit. Orang lain akan melihat iman kita dan memuliakan Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 16 dan Matius 5 ayat 16. Lalu yang keempat, penderitaan menguji kepada siapa kita bersandar. Dalam penderitaan kita seringkali dihadapkan pada pilihan, mempercayai Tuhan atau menyerah pada kekecewaan dan keputusasaan. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk iman kita dan membawa kita semakin mendekat kepadanya. Ketika menghadapi kegagalan atau kehilangan, pilihlah untuk tetap beriman dan menyembah Tuhan daripada terjebak dalam amarah atau kekecewaan. Dalam Mazmur 73 ayat 26 dan Roma 8 ayat 28. Refleksi kita pada hari ini, ketika penderitaan datang, pertanyaan terdalam yang muncul adalah, siapa yang akan saya sembah? Ketika kita bisa memilih untuk menyembah Tuhan dengan iman yang percaya pada kasih karunia-Nya, atau kita membiarkan penderitaan menjadi berhala yang memenjarakan kita dalam kekecewaan. Pilihan kita menunjuk siapa objek penyembahan kita. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya sudah benar-benar mempercayai Tuhan dalam kelemahan dan penderitaan saya? Apakah penderitaan yang saya alami justru membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Bagaimana saya menjadi saksi yang memuliakan Tuhan melalui kelemahan saya? Marilah kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang layak menjadi objek penyembahan kita. Dalam kelemahan kita, kuasa-Nya nyata dan kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau-lah yang layak disembah, hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan, hanya Engkau-lah yang layak kami agungkan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang dapat kami sembah, tidak ada hal apapun yang dapat kami sembah, hanya Engkau-lah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.